السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से saat ini kami telah menerima banyak sekali surat dan fax-fax dari seluruh penjuru dunia yang di dalamnya mereka menyatakan ucapan mubarak, ucapan selamat atas sukses terselenggaranya Jalsah UK 2015, dan mereka pun menyampaikan bahwa kami telah menyaksikan program MTA Live Jalsah ini dan kami mendapatkan faedah-faedahnya. Faedah yang hakiki baru akan didapatkan ketika kita berupaya sebisa mungkin, sekuat tenaga, bahwa apapun yang telah kita saksikan dan apapun yang telah kita dengarkan, jadikanlah itu sebagai sarana untuk menjalankan hidup kita ini. Karena di dalamnya tidak ada perkara-perkara politik, tidak ada perkara-perkara yang berbau duniawi. Orang-orang gair muslim, orang-orang gair Ahmadi yang hadir dalam jalsah ini sebagai tamu. Dari antara mereka ada juga tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang khusus, dan mereka diberikan kesempatan 2-3 menit untuk menyampaikan sambutan. Mereka semua lebih kurang menyampaikan bahwa mereka sangat tersentuh, sangat terpengaruh sekali dengan perkara-perkara rohani yang disampaikan di dalam jalsah ini. Mereka sangat tersentuh. Dan justru ini akan membawa kepada standar akhlak yang tinggi. Jadi jalsah ini akan bermanfaat jika kita membuat kondisi kita sesuai dengan ajaran ini. Dan apapun yang ia dengar, dia harus berupaya untuk mengamalkannya dalam hidup. Jika tidak, apapun yang telah kita sampaikan, apapun yang telah kita dengar, yang pada umumnya dipuji oleh para tamu kita, hanya kilauan zahir saja. Bukan dari dalam hati kita, dari kedalaman hati kita. Seorang mukmin harus sama antara yang di dalam diri kita dan dengan yang di luar yang nampak, yang zahir. Dunia pada masa ini, pandangan dunia tengah tertuju kepada kita, dan dunia pun ikut serta
menyaksikan jalsah kita dengan perantaraan MTA. Khususnya jalsah UK ini sangat disoroti dengan penuh keseriusan oleh dunia. Ratusan ribu pound sterling kita telah mengorbankan untuk program MTA ini, jalsah ini. Tujuan yang sangat besar di dalamnya adalah supaya setiap anggota jemaat menjadi wujud-wujud yang bisa meraih apa yang menjadi tujuannya dan menyampaikan tabligh ke seluruh dunia. Jadi ucapan mubarak ini atas kesuksesan terselenggaranya jalsah janganlah hanya terbatas pada ucapan mubarak saja, ucapan selamat saja, melainkan orang-orang yang ikut serta dalam jalsah ini dan orang-orang yang menyimak di rumah masing-masing melalui MTA di seluruh dunia, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, harus menjadi betul-betul diamalkan dan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan jadikanlah dan syukurilah itu kepada Allah Ta'ala. Karena dalam masa saat ini, untuk islah kita, untuk kemajuan keilmuan kita, untuk perbaikan kita, telah penemuan duniawi ini, yakni MTA ini, telah diperuntukkan bagi kita. Televisi, internet, dan prasarana penerbitan, penayangan lainnya. Ketika sarana ini bekerja untuk kita, maka keimanan seorang mukmin akan terus bertambah. Bahwa 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala telah memberikan kabar suka bahwa di zaman ini akan ada penemuan-penemuan yang akan menjadi pendukung, pembantu bagi penerbitan agama MTA ini. Jadi setiap hari kita melihat tergenapinya nubuatan tersebut hari demi hari. Dan saya pun akan sampaikan seterusnya bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan pesannya. Jadi untuk ini kita hendaknya sujud bertunduk di hadapan Allah Ta'ala dan dalam rasa syukur kepada Allah Ta'ala senantiasa kita harus bertambah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa rasa syukur ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala akan menganugerahkan kemajuan lagi yang lebih lagi pada kita. Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah lagi. Dan tambah lagi. Topik rasa syukur ini, di mana memperlihatkan kepada kita jalan untuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, ini pun menekankan kepada kita untuk berterima kasih kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, mereka yang tidak bersyukur kepada hambanya, maka berarti dia tidak bersyukur juga kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali para volunteer, para sukarelawan, Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka untuk memberikan corak yang luar biasa, yang terbaik dalam jasa ini. Bagaimana transport, bagaimana akomodasi, bagaimana konsumsi, jalsaga, dan berbagai macam program-program kebersihan, memberikan minum dalam cuaca panas, sound system, dan bagaimana menayangkan MTA dengan audio video yang telah dilakukan oleh MTA. Walhasil di dalamnya banyak sekali cabang-cabang bidang-bidang yang di dalamnya para khudam juga, para ahmadi juga, perempuan juga, orang tua juga, anak-anak juga. Mereka telah memberikan pengkhidmatannya. Dan sesuai dengan kemampuan mereka, mereka
berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi program jasa ini. Seluruh sukarelawan yang bertugas di berbagai bidangnya masing-masing, kadang mereka ada yang mereka sebagai direktur, ada yang sebagai insinyur, dokter, ada yang ilmuwan, ada yang bisnismen, sebetulnya mereka ini. Dan ada yang mereka bekerja dengan bersatu. Di Langgarkhana, coba kita lihat, mereka terpaksa harus berdiri di hadapan api, di mana di depan mereka ada wadah-wadah panci-panci yang besar. Meskipun cuaca panas yang luar biasa pada saat itu, tapi mereka bekerja berkhidmat dengan senang hati. Mereka mengocek-ngocek alat-alat itu di atas panci-panci besar itu. Orang tua, anak muda, mereka berusaha untuk mempersembahkan supaya sayur ini, supaya lauk pauk ini bisa sesedap mungkin. Sampai-sampai anak-anak berumur 14-15 tahun, mereka dengan penuh senang hati, mereka melakukan tugas itu. Ada juga mereka yang mengatur pengairan. Ada juga laki-laki, perempuan, mereka tanpa memperdulikan apapun, mereka membersihkan kamar mandi. Kalau ada sampah di sekitar kamar mandi itu, mereka membuangnya. Ada yang mengontrol lalu lintas. Ada yang membawa orang-orang yang lumpuh, yang sakit di atas kursi roda. Meskipun panas yang terik, anak-anak ini dengan penuh sukarela mereka memberikan minum kepada para tamu ketika jalsa. Ada juga para tamu yang ditugaskan untuk memberikan makanan. Ada panitia yang diberikan tugas memberikan makanan. Ada juga nizam pengaturan security juga. Banyak sekali bidang-bidang lainnya yang di dalamnya setiap panitia terlepas dari apakah dia menguasai pekerjaan tersebut atau tidak. Mereka dengan penuh apa yang mereka bisa, sekuat tenaga, mereka berupaya untuk melakukannya sebisa mungkin. Setelah jalsa, hujan juga dan kesulitan dalam mengumpulkan barang-barang. Terkadang barang-barang pun menjadi basah, kuyup, dan terkadang rusak karena kebasahan itu. Tapi bagaimanapun, ini para khudam ini tengah bekerja luar biasa. Dan khudam sebelum jalsah pun datang mereka untuk mengatur pekerjaan. Dan sekarang mereka tengah mengumpulkan barang-barang telah digunakan jalsah. Ini tugas yang sangat besar. Tapi konsel telah memberikan waktu yang tepat bahwa jika barang-barang ini tidak dikumpulkan pada waktunya, maka akan timbul permasalahan perizinan untuk jalsah tahun depannya. Jadi pekerjaan yang sangat penting sekali. Di tahun ini tim khudam di Kanada, mereka mempersembahkan diri mereka sendiri untuk untuk berkhidmat di dalam jalsah UK ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka pun bertugas dalam jalsah UK ini, khudam Kanada ini. Selain di UK juga, untuk itu, bagi mereka mendapatkan pengalaman baru untuk berkhidmat dalam jalsah ini. Tapi meskipun demikian, mereka bekerja dengan penuh gejolak, semangat. Kita pun hendaknya mengucapkan terima kasih kepada khudam UK dan khudam Kanada juga. Jadi, apakah mereka laki-laki ataupun perempuan?
kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka dan mereka layak untuk diberikan ucapan jazakumullah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada mereka. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih dari pihak panitia kepada para tamu. Memang tidak ada keberatan, hanya 1-2 saja keluhan yang dilontarkan. Saat ini berkenaan dengan ucapan terima kasih dari para tamu yang datang dari negeri lain, ada juga mereka yang para politikus dari negerinya. Kadang mereka memiliki pangkat yang tinggi di negerinya. Ketika kita manusia mendengarkan apa yang mereka sampaikan, maka kita semakin tunduk lagi untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Begitu luasnya pekerjaan sehingga wajar saja kalau memang ada kelemahan. Tapi Allah Ta'ala sedemikian rupa menutupi kelemahan-kelemahan kita sehingga para tamu yang nampak kepada para tamu itu hanya kebaikan-kebaikan saja. Dan keburukan tadi tertutupi. Dari Uganda, Mr. Murali Sahib, Minister of Gender yang ikut serta dalam jalsa ini, saya sangat heran melihat pengaturan jalsa ini, bagaimana orang-orang secara sukarela memberikan pengorbanan yang luar biasa dalam jalsa ini, katanya. Saya tidak menyangka orang itu mengatakan, saya akan pergi ke dalam suatu jalsa yang di dalamnya sebetulnya bukan manusia. Yang nampak kepada saya adalah malaikat tengah bekerja. Saya tidak melihat mereka, orang-orang ini tidur di siang hari maupun di malam hari. Mereka bekerja siang malam, tidak lelah. Meskipun saya meminta 20 kali suatu barang, maka mereka akan memberikannya tanpa keluh kesah, tanpa ada kerutan dahi. Beliau mengatakan, tamu ini, dari Uganda ini, saya melihat pameran Review of Religion, jemaat tengah berjalan di jalan yang tengah ini. Dari itu nampak sekali bahwa jemaat ini akan unggul di dunia ini dalam beberapa tahun saja. Jadi tengah dilakukan upaya-upaya yang kuat, tengah disampaikan jika orang-orang mengamalkan nasihat apa yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah ini, maka dunia akan aman. Beliau mengatakan, jika saya menyampaikan kesimpulan pada jalsa salana ini, yang terpenting adalah bahwa Jemaat Ahmadiyah untuk kemanusiaan merupakan contoh suri tauladan akan kecintaan dan kemanusiaan Jemaat Ahmadiyah ini. Jack Ward-Toll ikut serta juga dalam jalsa salana ini juga. Beliau seorang hakim. Beliau datang sebagai perwakilan negara. Ketika beliau mengatakan, ketika saya pergi dari Perancis ke jalsa ini, kaki saya merasa sakit sekali. Tapi bagaimana ketika saya ikut jalsa di sini, Allah Ta'ala memberikan kesembuhan yang luar biasa sehingga tidak ada rasa sakit sedikit pun dalam kaki saya. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Orang gair pun mengambil manfaat dari jalsa ini. Berkenaan dengan pengaturan jalsa, saya sebetulnya pernah menjabat sebagai inspektur dalam pekerjaan dan saya melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan dilakukan, tapi bagaimana para sukarelawan Jemaat Ahmadiyah melakukan pekerjaan-pekerjaannya layak untuk mendapatkan pujian. Bagaimana security untuk mengatur pengaturan yang begitu besarnya, itu bukan suatu perkara yang mudah. Mempersiapkan makanan, memberikan makan tepat pada waktu, ini bukanlah pekerjaan yang sepele. Ada seorang chairman MIT Nigeria, Bushari Sahib, beliau mengatakan setelah ikut serta dalam jalsa ini, bahwa beliau telah jalsa, telah pergi naik haji, beliau merasakan bahwa saya berada pada maqam Arafah katanya. Saya tidak pernah melihat pemandangan ini di dunia ini. Dan para khudam memberikan tugas dengan penuh senang hati. Dan bagaimana pemandangan
orang-orang Ahmadiyah ini taat kepada kepada khalifahnya. Saya tidak pernah melihat pemandangan itu dimanapun. 0 kilo Mbah Sahib merupakan hakim konstitusional. Sebagai hakim, Allah Ta'ala telah memberikan firasat kepada saya untuk melihat hakikat yang tersembunyi. Di mana hakikat itu tengah disembunyikan dan di mana itu penzahiran kebenaran. Islam yang dipersembahkan dari Jemaat Ahmadiyah, contohnya nampak pada diri saya dalam jalsah ini. Keraguan yang saya dapatkan sebelumnya telah hilang saat ini setelah melihat jalsah ini. Dunia tengah membutuhkan kondisi seperti ini. Bahwa masa depan dunia berkaitan dengan ini. Ada wakil presiden dari Sierra Leone, beliau mengatakan, jalsah sarana Jemaat Ahmadiyah sangatlah luar biasa. Dan ini merupakan sarana untuk mengumpulkan umat manusia. Makini Sierra Leone, kota Sierra Leone, beliau pun datang dari sana. Jadi 3 hari penuh dengan kerohanian dan telah timbul revolusi yang besar dalam diri saya. Saya tidak pernah melihat dimanapun kecintaan yang dimiliki orang-orang seperti yang ada dalam jalsah ini. Dari Sierra Leone ada lagi tamu bahwa beliau mengatakan ini merupakan pengalaman saya yang aneh dalam kehidupan ini. Bagaimana tua muda mereka mengkhidmati tamu ini dengan penuh kecintaan. Mereka mengkhidmati para tamu. Saya sampai saat ini tidak pernah melihat perkumpulan agama yang seperti ini. National Assembly Benin, Eric Sahib datang di jalsah ini. Beliau mengatakan yang terpenting yang saya nampak kepada saya bahwa anggota Jemaat Ahmadiyah sangat mencintai khalifahnya dan tidak akan pernah dijumpai pemandangan ini dimanapun. Setelah ikut serta dalam jalsah sarana ini, saya memperhatikan bagaimana pengaturan jalsah ini. Segala sesuatunya nampak kepada saya dalam pengaturan yang luar biasa. Lebih dari 35.000 orang hadir di sini. Dan bagaimana transport bisa diatur sedemikian rupa, lalu lintas begitu luar biasa. Standar kebersihan sangat baik, tidak ada kekotoran di mana-mana. Dan lebih dari 5.000 para volunteer kita bekerja dalam jalsah ini. Dan para sukarelawan ini ada juga di antara mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi, anak-anak, tua, muda. Jadi yang luar biasa tidak akan nampak pada organisasi manapun di dunia ini. Ada seorang Ahmadi datang dari Argentina. Beliau mengatakan, ada seorang Ghair Ahmadi, saya mencari seorang Ahmadi, saya mencari kebenaran selama 10 tahun dan saya mendapatkan Jemaat Ahmadiyah. Dan yang paling menyentuh saya, bagaimana para pemuda ini bekerja mengkhidmati kemanusiaan. Saya tidak pernah melihat pada agama lain pengkhidmatan orang muda yang seperti ini. Jadi ini merupakan bagian kehidupan yang paling berbahagia bagi saya. 10 syarat biat itu sebetulnya merupakan kesimpulan dari taklim Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud Islam dan para khalifahnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada saya bahwa saya telah baiat dan masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Dan insya Allah saya akan pergi ke negeri saya dan akan bertabligh di sana. Dari Jepang ada seorang tamu, Yoshio Ewamura. Beliau datang ke jalsah ini. Beliau mengatakan, saya melihat bagaimana akhlak para khudam mengkhidmati tamu-tamu jalsah. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Ini jalsah ini mempersembahkan kesatuan yang luar biasa. Kondisi rohani ini sangat berpengaruh dalam hati saya. Ada Dr. Jawani Munce datang juga di jalsah ini. Beliau mengatakan, beliau PhD dalam medical science.
beliau mengenal jemaat. Saya tengah menyelidiki selama 10 tahun agama-agama, saya mencari kebenaran. Pada pertama hari book fair, saya melihat tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, Islami Usul Filsafat Ajaran Islam. Dan ketika saya mulai menelaah buku Filsafat Ajaran Islam, sulit sekali saya memahami buku ini dan saya tertidur. Dan setelah saya selesai membaca buku ini, dan saya yakin bahwa Islam merupakan agama yang benar, dan ini jalan kehidupan. Beliau mengatakan, saya telah membaca lebih dari 50 kali buku Filsafat Ajaran Islam ini. Memiliki daya tarik yang luar biasa buku ini. Ketika beliau melihat jasa ini, saya tengah mencari kebenaran dan sekarang saya telah mendapatkan kebenaran. Tidak ada agama yang lebih baik lagi dari Islam ini. Lalu pada hari berikutnya beliau datang kepada saya untuk menyatakan baiat. Dari Jepang ada seorang Ghair Ahmadi, Masayuki Akukutu Sahib, yang merupakan dosen Tokyo University, datang di jalsa ini. Beliau tengah menyelidiki Jemaat Ahmadiyah dan beliau sudah melakukan safar juga. Beliau mengatakan, ketika saya berkunjung ke Rabwa, ketika pulang, supir mengatakan kepada saya, jika ada kekelemahan dalam mengkhidmati tamu, maka mohon maaf katanya. Dan saya datang dan itu sangat terpengaruh, sangat berdampak, tersentuh saya mendengar hal itu. Setelah itu saya melihat jasa ini, saya lebih heran lagi bagaimana pengkhidmatan Jemaat Ahmadiyah kepada para tamu yang hadir dalam jasa ini. Ada 2 anggota parlemen Spanyol datang ke jasa ini. Jose Maria Sahib. Beliau mengatakan bahwa setelah melihat pengaturan jasa, saya berpikir jika kita ditugaskan untuk mengatur pengaturan seperti ini, bagaimana kita bisa melakukannya katanya. Begitu besarnya pengaturan jasa ini. Beliau mengatakan, 3 hari ini, program jasa ini, pemerintah kita pun tidak bisa melakukan pekerjaan serapi seperti yang dilakukan dalam jasa ini oleh para panitia. Jadi, ini berkenaan dengan para panitia, para sukarelawan. Ini merupakan tabligh yang diam sebetulnya, apa yang kita lakukan. Jadi anggota parlemen perempuan mengatakan, Jemaat Ahmadiyah melakukan upaya keras yang tanpa lelah, katanya. Beliau mengatakan, ada kota yang bersejarah. Saya pergi ikut di sana, di sana ada agama Yahudi, Islam, Kristen, dan saya tinggal di sana. Saya bangga saat itu bahwa sejarah Spanyol, Banu Umayyah, keluarga Banu Umayyah datang di Spanyol saat itu dan menganggap sebagai rumahnya sendiri. Saya ingin mengatakan kepada khalifah Anda, bahwa Anda pun datang di negeri saya dan anggaplah negeri saya ini sebagai rumah Anda. Ada 35 orang di dalam jasa ini, tapi ada 28 orang yang sudah baiat, keluarga beliau. Sebelum salat Jumat, orang tua beliau mengatakan, setelah melihat kondisi jasa ini, saya sangat tersentuh sekali, katanya. Setelah ikut jasa ini, saya baru tahu, katanya, bahwa kenapa anak saya menjadi Ahmadi, katanya. Dan setelah menjadi Ahmadi, kondisinya sangat berubah sekali. Sedemikian rupa, ajaran Islam hidup dalam diri anak saya ini, katanya. Ketika saya muda, katanya, saya melihat mimpi, ada suatu tempat yang aneh, banyak sekali orang di dalamnya.
Setelah saya melihat pemandangan jalsa ini, saya baru teringat akan mimpi tersebut. Dan saya melihat 5 kali Rasulullah SAW dalam mimpi itu. Lalu beliau dan istri beliau bai'at pada saat jalsa kemarin. Ketika bai'at, keluarga beliau semuanya ada di sana. Putri beliau juga, beliau menulis juga bahwa memiliki ikatan yang lama dengan jemaat tapi belum bai'at. Setelah salat subuh, katanya beliau datang ke hadapan saya. Beliau mengatakan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan, katanya. Karena itu saya tidak bai'at saat itu, supaya saya bisa membawa anak istri saya bai'at. Tapi setelah saya ikut serta dalam jalsa ini, saya sangat ingin untuk bai'at. Dan saya sangat ingin supaya istri saya pun ikut bai'at dengan saya. Lalu setelah salat subuh ini, istri saya mengatakan kepada saya bahwa saya ingin mengatakan sesuatu kepada kamu. Suaminya pun mengatakan, saya pun ingin bilang kepada saya. Istri ternyata ingin mengatakan bahwa saya ingin bai'at. Dan suaminya pun ingin mengatakan bahwa sebetulnya saya pun ingin bai'at. Akhirnya betul-betul klop. Jadi inilah yang didoakan oleh sang istri tadi. Ada perwakilan dari Yunani juga. Douglas Sahib dan beberapa temannya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat jemaat muslim yang begitu kokoh seperti jemaat Ahmadiyah ini. Dan nampak sekali suasana persaudaraan dalam jemaat ini. Apakah yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Begitu dalamnya persaudaraan. Ada 3 orang tamu dari suatu negara juga. Beliau bekerja sebagai penerjemah. Dan beliau menerjemahkan literatur jemaat juga. Sebelum ini saya hanya menerjemahkan buku-buku jemaat saja katanya. Tapi setelah ikut jalsa ini, sekarang saya semakin yakin. Apapun yang saya terjemahkan saat ini itu sebetulnya merupakan hakikat. Dan le for all hatred for none, apa yang saya dengar. Dan setelah saya melihat kondisi jalsa ini dan bertemu dengan orang-orang dalam jalsa ini, melihat lingkungan jalsa ini, melihat amalan dalam jalsa ini, bahwa anggota jemaat betul-betul mengamalkan love for all hatred for none ini. Kita pun harus introspeksi diri supaya kita pun berupaya untuk bisa menegakkan apa yang mereka rasakan itu. Dari wakil dari Suvenghong, ada seorang dosen, Yabore Sahib, mengatakan, pertama kali bagi saya untuk hadir dalam program Islami seperti ini. Dan pertama kali bagi saya mendapatkan pengenalan berkenaan dengan Islam. Jemaat sebetulnya sedang mengkhidmati kemanusiaan. Ada seorang anak yang menawarkan makanan kepada saya dan berkali-kali menanyakan kepada saya, jika Anda memerlukan apa-apa, tolong bilang kepada saya. Sehingga saya terkesan sekali bahwa seorang anak bisa melakukan seperti itu. Ada seorang officer polisi datang dari Swedia. Tuan, apa yang pesan yang Tuan berikan, saya melihat pada kenyataannya katanya. Semoga dunia dikenali. Jika pesan ini sampai di Swedia, maka saya akan keluar dari polisi katanya. Karena jika ini diamalkan, maka tidak akan diperlukan lagi adanya polisi sebetulnya. Apa yang Tuhan ajarkan ini katanya, betul-betul kedamaian. Jadi, semua ini hendaknya menjadi penggugah bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur. Kelemahan-kelemahan yang kecil, semoga ini dihilangkan. Ada tamu yang dari press media, dari Switzerland.
Bransivil Suebenin Sahib. Beliau mengatakan, saya ikut pada hari terakhir jasa ini. Saya pernah sering ikut dalam acara-acara internasional, tapi saya belum pernah mengikuti event seperti ini. Ini merupakan pemandangan yang aneh. Ketika dikatakan kepada para peserta untuk diam, maka mereka diam. Ketika dikatakan untuk tidak ini, mereka melakukan. Dan tidak ada yang emosi melihat hal itu. Dan tidak nampak kepada saya, atau tidak ada panitia, tidak ada peserta yang ngobrol satu sama lain. Saya tidak pernah melihat pengaturan yang begitu indah seperti ini. Michael Scherenberg ikut serta dalam jasa ini, beliau mengatakan dari Switzerland, yang terpenting adalah bagaimana pemandangan Bai'at internasional, bagaimana kesetiaan kepada khalifahnya. Ada Ahmadi baru yang datang dari Mikronesia. Setelah melihat pemandangan jasa ini, saya tengah beriradah dengan kuat bahwa saya akan memperkenalkan Islam kepada keluarga saya dan yang ada di kota saya orang-orang. Dan saya akan menghapuskan segala keraguan, penentangan dari mereka berkenaan dengan Islam. Jadi ini merupakan sarana untuk tabligh bagi kita. Ada kameramen. Ada seorang kameramen yang ikut serta dalam acara Muslim ini, takut ikut serta dalam acara orang Islam ini tadinya. Tapi dia setelah ikut serta dalam jasa ini, dia berpikir, apakah memang benar dalam Islam ini terdapat persaudaraan seperti ini? Lalu dijawab oleh seorang mubalik kita, memang benar seperti ini. Tuhan akan mengetahui dengan baik setelah Tuhan ikut serta di dalam acara jasa ini. Akhirnya kameramen itu setelah selesai jasa mengatakan tidak dilakukan lagi. Bahwa pemandangan rasa cinta dan persaudaraan itu bukan hanya ria semata, tapi memang betul-betul itu nampak dalam diri orang Islam, orang Ahmadiyah ini. Beliau mengatakan saya akan membuat dokumentari katanya untuk program ini, dan ini akan terbuka pintu tabligh lebih luas lagi. Saya akan berjuang untuk menyebarkan ini di negeri. Jadi ada Ronaldo Sahib dari Panama. Beliau mengatakan tidak mungkin untuk mendapatkan bandingan acara yang tertib seperti ini. Orang-orang tidak memiliki kesan baik berkenaan dengan Islam pada umumnya. Ketika saya mendapatkan undangan dari umat Islam dari Jemaat Ahmadiyah ini, saya berpikir paling orang Ahmadiyah ini sama dengan Muslim pada umumnya di Panama. Tapi setelah saya menyaksikan jasa ini, ternyata saya berubah pikiran saya bahwa memang terdapat kecintaan dalam anggota Jemaat Ahmadiyah ini, dan ini luar biasa. Dan jika ada penentangan yang muncul terhadap Islam Ahmadiyah, maka aku akan membelanya, katanya. Dari Kazakhstan, Tana Suan Sahiba, dosen sebuah university dan anggota member akademik di New York. Tahun 2000 beliau diberikan gelar Lady of the World. Beliau menyampaikan kesannya, 75 tahun hidup saya sudah banyak melihat dunia. Tapi bagaimana kecintaan kepada kemanusiaan dan menolong manusia secara hakiki baru pertama kali saya lihat di dalam jasa ini. Para students mendapatkan medali yang luar biasa dalam berbagai bidang pendidikan. Beliau mengatakan, disebabkan karena jasa ini timbul kesegaran rohani dalam diri saya dan kekuatan. Ada seorang mahasiswi mengatakan, adalah kebahagiaan yang luar biasa setelah ikut dalam jasa ini. Lingkungan rohani dalam jasa ini telah memberikan petunjuk dalam hidup saya. Croatian
anggota parlemen ikut serta. Beliau mengatakan, ini merupakan kesempatan pertama bagi saya untuk ikut serta dalam acara Muslim seperti ini. Beliau mendengarkan ceramah terakhir. Jika isi ceramah ini diamalkan di dunia, maka dunia akan menjadi bentuk perdamaian. SLBC, beliau mengatakan, Tuhan telah berbuat ihsan dengan mengundang saya dalam jalsa ini, katanya. Selama jalsa, saya beriradah untuk ikut serta dalam jalsa ini, karena sibuk dan akhirnya beliau pun baiat. Beliau sebagai Captain Group, beliau mengatakan, saya ingin menyampaikan bahwa saya pernah melihat ratusan acara-acara seperti ini, tapi saya tidak pernah melihat acara yang seperti ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat menyelamatkan kita dalam hidup kita. Ada anggota parlemen Ivory Coast hadir di sini. Beliau mengatakan, Kuwaku Kuwatu Watra, Sahib, beliau mengatakan, ini merupakan detik terpenting dalam kehidupan saya. Saya melihat, saya sudah menjadi Ahmadi sejak lama, tapi saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dan keimanan saya semakin kuat lagi setelah melihat pemandangan ini. British Society kain kafan, peneliti kain kafan ini, kain kafan Yesus, beliau mengatakan, berkenaan dengan kain kafan Masih yang saya teliti sampai sekarang, saya dapatkan dalam jasa ini yang terpenting tidak hanya berkenaan kain kafan saja, tapi berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah pun saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Sebelum ini saya sama dengan tidak tahu mengenai jemaat, tapi setelah penelitian ini saya menjadi banyak ilmu mengenai jemaat. Jadi ada banyak juga yang lainnya berkenaan dengan yang peneliti kain kafan. Ada Verisol Sahib, beliau mengatakan, ceramah beliau telah tuan-tuan simak pada saat jalsa. Tujuan saya datang ke sini, tujuan saya adalah untuk memberikan informasi berkenaan dengan kain kafan Yesus, tapi saya terpaksa mengakui bahwa sebesar apa yang bisa saya berikan kepada tuan-tuan, justru saya mendapatkan berlipat-lipat dari itu banyaknya ilmu dari Tuhan. Dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraan media press, jemaat telah diperkenalkan begitu luasnya. Dan untuk itu, kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala telah menyebarkan jemaat ini ke seluruh dunia. Berbagai surat kabar, televisi, radio, ada 3 juta orang telah sampai pesan jemaat. Dan 34 acara radio yang menyampaikan Islam. Ada 7 juta orang melalui sosial media. Sampai kepada 5 juta orang pesan jemaat ini melalui sosial media. Sampai 63 juta orang sampai total proses jalsa ini. Selain Afrika, yang di Britania juga, Skotlandia, Ireland, Irlandia, Kanada, Pakistan, Prancis, Jamaika, Bolivia, Yunani, yang sudah sampai pesan jemaat, pesan jalsa kemarin ke negeri-negeri itu. Yang terpenting, channel yang terpenting adalah BBC News 24. Telah ditayangkan selama 3 kali dalam BBC. Ini yang pertama kali. Sebelum ini tidak diizinkan untuk ditayangkan acara kita.
Tapi setelah itu disampaikan lagi oleh kita sehingga dapat mendapatkan izin. Di website di India, di Amerika, MSN News juga telah ditayangkan acara jelasah kita ini. Ada 36 radio dan BBC dan 2 lokal radio stasiun menayangkan program jelasah ini, yaitu radio yang paling banyak penyimaknya di Britania ini, di Inggris ini. Di BBC Skotlandia, BBC Radio Station telah ditayangkan juga. 33 radio stasiun, di antaranya sekurang-kurangnya 2 interview. Ada seorang jurnalis BBC. Beliau pun mengambil interview dari saya, lalu beliau tayangkan. Ada 2 orang Asia, surat kabar Asia, dan banyak sekali sosial media, Twitter, yang disampaikan pesan jalsa ini. Berkenaan dengan press media UK juga, saya kira sampai kepada 2-3 juta orang pendengar. TV nasional juga, Ghana, Nigeria, Kongo, secara langsung dari Hadikatul Mahdi, secara langsung tayangkan di negeri-negeri itu. Ada satu teman di Nigeria, di Ghana, beliau menelepon, mengatakan, secara agama, saya adalah Kristen, tapi setelah melihat jalsah Tuhan, saya sangat terkesan sekali, sehingga saya menangis. Saya tidak ragu lagi bahwa Jemaat Ahmadiyah yang terdepan dalam menyampaikan pesan Islam. Doakanlah supaya saya bisa menjadi penyampai pesan Jemaat Ahmadiyah ini. Dari Ghana ini ada seorang perempuan, Idatul Musaib, beliau mengatakan, saya melihat program jalsah di TV. Setelah melihat jalsah ini, saya sangat terkesan. Memang saya umat Muslim, tapi setelah melihat acara jalsah ini, saya ingin menjadi Ahmadi. Ada seorang teman dari Uganda mengatakan, saya melihat program acara jalsah ini dan saya ingin baiat masuk dalam jemaat ini. Lalu Mission House, lalu beliau baiat masuk dalam jemaat ini. Dari Ghana ada seorang perempuan mengatakan, Jemaat Ahmadiyah saat ini menjadi perwakilan Islam. Saya saat sebelum ini tidak mau mendengarkan mengenai Islam, karena Islam itu gambaran kezaliman. Tapi setelah melihat acara ini, pemikiran saya menjadi berubah. Hari ini saya melihat program acara Jalsah UK ini, saya merasa seperti saya ikut sendiri langsung dalam jalsah ini. Saya menangis melihat sebagainya. Dari TV nasional Sierra Leone, secara 36 jam jalsah ditayangkan di sana. Banyak sekali mereka yang menelepon secara langsung dan menyampaikan hasrat mereka. Jibril Saib mengatakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang dengan upaya mereka kami bisa melihat live jalsah ini. Kami merasa kami duduk di hadapan khalifah sendiri. Dan di Kongo juga, ditayangkan juga di 4 kota besar di sana. Ada dua Kinshasa, beliau ketika selesai 2 jam, diminta lagi waktu lebih dari 2 jam, lalu dimohonkan kepada saya untuk dimohonkan lagi kepada TV supaya lebih dari 2 jam
sehingga dimohonkan kami tidak bisa menambah lagi waktu karena sudah ada schedule-nya katanya. Tapi karena ini khalifah menyampaikan pesan dan kalian pun sangat terkesan, sehingga sampai saat ini saya tidak pernah mendengarkan hal yang seperti ini. Begitu terkesan. Ada sebuah kota di Kongo, di TV JKV ditayangkan acara jalsa ini. Seorang pemimpin mengatakan, saya tidak bisa mengelak lagi bahwa gambaran Islam yang ada di benak saya secara otomatis telah berubah. Dan setelah mendengarkan ceramah Khalifatul Masih, saya mengakui bahwa Islam merupakan agama yang indah sekali. Dan banyak sekali terdengar suara MTA dari TV-TV, dari rumah-rumah, khususnya MTA. Ada seorang mengatakan, setelah melihat program acara Jalsah Tuan, kami sangat bahagia sekali. Di negeri-negeri Afrika, acara Jalsah Salanah ini di Mali ditayangkan secara live. Jalsah Salanah ini lebih kurang 11 juta orang melihat tayangan jalsah ini di sana. Di Burkina Faso juga melalui 4 radio stasiun. Itu pun sangat luas jangkauannya. Begitu juga di Sierra Leone. Jadi jutaan orang telah menyimak tayangan jalsah UK ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, ini tim media bekerja dengan baik sekali. MTA setengah bekerja dengan baik, khususnya di Afrika telah dibuat in charge untuk bagian Afrika. Mereka pun tengah banyak bekerja. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada mereka. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat semakin dikenal lagi, semakin luas di dunia ini. Melalui jalsah ini, melalui MTA. Banyak sekali orang-orang yang berkhidmat di dalamnya. Orang-orang MTA juga. Dan bagian media juga. Para pemuda UK juga. Mereka yang berkhidmat. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan lagi kemampuan mereka. Amin. Banyak sekali perkara-perkara pengaturan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pengaturan. Ada tamu juga. Dan ada satu keluhan kepada saya. Ada kurang untuk tempat duduk di tenda utama untuk orang-orang yang sakit, yang orang tua. Ada juga yang keluhannya, jadi kartu itu harus sesuai dengan kursi atau diperluas lagi tempatnya. Jika tempat tidak ada, orang-orang yang tua, yang sakit juga harus dibuat tenda yang khusus untuk mereka bila perlu. Ada juga screen TV kurang di suatu tenda. Hendaknya ini diperbanyak lagi. Tapi terkadang ada keluhan. Ada kurangnya air atau tisu, kertas tisu. Orang-orang Pakistani yang berjalan-jalan di pasar-pasar, terkadang mereka jika antri di tempat belanjaan, kadang mereka orang Pakistani ini tidak memperlihatkan kesabaran. Jadi hendaknya mereka memperhatikan hal tersebut. Jadi sebelumnya saya mengatakan bahwa hendaknya memperlihatkan kesabaran. Sebelumnya pernah saya katakan juga ini. Berkenaan dengan transportasi, pada umumnya banyak pujian, tapi ada beberapa panitia yang menyampaikan keluhan berkenaan dengan tamu. Jadi setiap tamu hendaknya mematuhi apa yang ditetapkan oleh panitia. Meskipun peserta tadi memiliki teman karib, seorang pejabat penting dalam acara jalsah ini, atau pejabat jemaat ini. Terkadang ada orang-orang yang lekas emosi. Begitu juga para pemuda yang bertugas
dia sudah mulai emosi. Jadi dia mengatakan jika dia tidak mau nurut, katanya saya tidak mau melakukan tugas ini, katanya ini pun salah. Untuk itu para panitia pun hendaknya memperlihatkan kesabaran, dan jika melihat hal yang tidak etis, laporkanlah kepada bos kalian, kepada atasan kalian. Pada umumnya memang baik jasa ini. Semoga Allah Ta'ala apa yang mereka lihat melalui TV atau ikut serta dalam jasa ini, semoga ini menjadi revolusi bagi mereka. Dan pesan Islam yang hakiki melalui media ini, semoga Allah Ta'ala semoga mereka bisa memahami Islam ini dengan lebih baik lagi. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib Sayyid Farida Begum Sahibah, istri dari Mirza Rafiq Ahmad Sahib. Beliau putri dari Syed Shah Jalil, menantu dari Khalifatul Masih Sani. Mir Hamad Sahib, cucu dari Mir Hamad Sahib. Beliau wafat 3 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadrat Sayyid Habibullah Sahib, beliau adalah cucunya. Dan anak dari keponakan Hazrat Umi Tahir. Mir Hisamuddin Shah Sahib, uyut beliau. Beliau memiliki jalinan yang khas dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ketika Masih Maud alaihissalam dikirim ke Sialkot, maka tinggal di rumah beliau ini, katanya. Untuk itu Hazrat Muslim Maud pernah mengatakan Hazrat Masih Maud memiliki ikatan yang khusus dengan keluarga beliau ini. Begitu juga merupakan paman dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi, anak dari putri beliau. Ketika Farida Begum, putri beliau ibu beliau menikah, karena memiliki ikatan yang khusus. Meskipun saya sakit, saya akan datang untuk memimpin pernikahan ini. Huzur kedua bersabda, dan saya akan menjadi wali dari pihak perempuan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Dari sisi agak rohani pun, menantu beliau menuliskan khususnya pada masa-masa terakhir berkenaan dengan Masih Maud alaihissalam, dan beliau membaca buku-buku Masih Maud alaihissalam bahkan 3 kali, tafsir kabir, malfuzat, khutbah juga, mendengarkan dengan dawam. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kelemahan beliau dan menjadi pelindung bagi putra-putri beliau. Ada seorang cucu beliau bekerja di Jamiah Ahmadiyah, dan putra cucu beliau juga ada di Jamiah Kanada juga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka khadim jemaat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.